Setan Merah kini terdepan dalam perburuan juru gedor RB Leipzig yang berkiblat pada Erling Haaland dan Zlatan Ibrahimovic. Manchester United pertama kali melirik Benjamin Sesko saat ia berusia 16 tahun dan bahkan punya kesempatan untuk merekrutnya dengan harga sangat murah. Mereka tidak mengambilnya, malah membiarkan Red Bull Salzburg merekrut remaja Slovenia itu pada musim panas 2019 hanya dengan 2,5 juta. Sementara itu, pada musim panas pertama Erik ten Hag di tahun 2022, Setan Merah kembali melirik Sesko, tetapi lagi-lagi mundur karena harga yang saat itu sudah naik menjadi 24 juta untuk seorang pemain yang baru memiliki satu musim pengalaman di Liga Utama Bundesliga Austria. Akhirnya, Sesko setuju untuk pindah ke sesama waralaba Red Bull, RB Leipzig, meski ia baru bergabung pada tahun berikutnya. Bertepatan dengan momen United merekrut Rasmus Højlund senilai 72 juta, mengutip Oscar Wilde, kehilangan seorang striker. Menjanjikan dan produktif sekali mungkin bisa dianggap sebagai kesialan, tetapi kehilangan untuk kedua kalinya terlihat seperti kecerobohan. Namun, 6 tahun setelah kegagalan pertama merekrut pemain yang pernah disebut sebagai the next Erling Haaland ini, United tampaknya bertekad untuk membawa Sesko ke Old Trafford pada kesempatan ketiga. Klub telah mengatur perjalanan rahasia ke Jerman dipimpin oleh kepala rekrutmen Christopher Fifel yang membawa Sesko ke Leipzig saat ia menjabat sebagai direktur teknis klub Bundesliga tersebut untuk mencoba menyelesaikan kesepakatan. Dan dengan gaya khas United, mereka siap membayar mahal atas keraguan mereka di masa lalu. Dengan Leipzig diperkirakan akan menuntut setidaknya 80 juta, 69 juta, 91,5 juta untuk pemain berusia 22 tahun itu, yang juga sedang diincar oleh Newcastle. Meski biayanya besar dan ada kekhawatiran bahwa United akan mengulangi kesalahan yang sama seperti Højlund dengan merekrut pemain proyeksi mahal ketimbang striker Liga Primer yang sudah terbukti seperti Ollie Watkins. Ada banyak antusiasme mengenai kedatangan striker ini ke sisi merah Manchester untuk melengkapi lini serang baru racikan Ruben Amorim. Sesko mendapatkan pendidikan sepak bola awalnya di kampung halamannya, Radece, dan mulai membuat gebrakan di Slovenia saat ia baru menginjak usia remaja. Ia mencetak 59 gol yang menakjubkan dalam 23 pertandingan untuk tim U15 klub Divisi 2, Krško pada musim 2017-18. Ia kemudian bergabung dengan juara nasional 2 kali NK Domžale. Tetapi klub-klub yang jauh lebih besar datang memanggil setahun kemudian saat Manchester City, Bayern Munich, Ajax, Juventus, dan Borussia Dortmund menyatakan minat mereka. Begitu pula United yang mengajukan tawaran sebesar 1 juta untuk pemain yang saat itu berusia 16 tahun. Namun, Salzburglah yang paling menarik bagi Sesko dan perwakilannya. Setahun sebelumnya, mereka telah merekrut striker berbakat luar biasa dan berfisik tangguh lainnya, yaitu Haaland. Klub-klub terbesar di Eropa mencoba mendapatkannya. Minat terhadapnya sangat besar. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, kata agen Sesko, Elvis Basanovic, saat itu. Kami mendapat banyak tawaran dari klub-klub yang benar-benar besar. Jika kami memutuskan berdasarkan uang, Benjamin akan pindah ke Inggris atau Italia. Tetapi kami memutuskan untuk melihat gambaran yang lebih besar dan proyek Salzburg. Tidak. Seperti Haaland, Sesko dianggap terlalu muda dan mentah untuk tim utama Salzburg saat tiba. Sementara pemain Norwegia itu menggila di Liga Utama dan mencetak gol melawan tim-tim seperti Liverpool di Liga Champions, pemain Slovenia itu ditempatkan di tim cadangan Salzburg, FC Liefering, yang bermain di Divisi 2 Austria. Awalnya, Sesko kesulitan beradaptasi dengan lompatan dari sepak bola junior ke senior dan hanya mencetak 1 gol dalam 15 penampilan di musim pertamanya. Namun, ia segera beradaptasi dengan level tersebut dan mencetak 21 gol di musim keduanya. Sesko menjadi pemain termuda Slovenia sepanjang masa saat melakukan debutnya pada Juni 2021 melawan Makedonia Utara, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-18. 4 bulan kemudian, ia menjadi pencetak gol termuda sepanjang masa untuk negaranya saat mencetak gol ke gawang Malta.
Pada tahun yang sama, ia dipromosikan ke tim utama Salzburg untuk musim 2021-2022, dan di akhir musim ia berhasil pindah ke Leipzig, meski hanya mencetak 5 gol di Liga Utama Austria. Ia secara signifikan meningkatkan catatan golnya di musim terakhirnya di Salzburg dengan mencetak 16 gol Liga dan memberikan 4 assist. Saat ia meninggalkan Austria menuju Jerman, Šeško memiliki rata-rata 1 gol atau assist setiap 2 pertandingan. Setelah musim debut yang kurang mengesankan di Leipzig, Šeško tiba-tiba menemukan performa tajamnya, mencetak gol di semua 7 pertandingan liga terakhir timnya. Ia juga menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam 7 pertandingan beruntun di Bundesliga, di mana rentetan golnya membantu Leipzig finish di peringkat keempat dan kembali ke Liga Champions. Šeško memiliki postur ideal untuk seorang striker dengan tinggi 190 cm per 4 dan kekuatan fisik yang luar biasa. Ia juga memiliki kecepatan di atas rata-rata, mencatatkan kecepatan tertinggi yang sama dengan Kylian Mbappe saat ia mulai bersinar di Salzburg. Kecepatan dan kekuatannya menjadikannya ancaman besar saat berlari di antara lini pertahanan dan menyambut umpan terobosan. Selain itu, Šeško juga memiliki kemampuan menggiring bola yang mengesankan untuk pemain seukurannya. Kemampuan menendang bola sang penyerang yang membuatnya sering mencetak gol dari jarak jauh juga menonjol. Dia sangat cepat, memiliki lompatan yang hebat dan kuat di udara. Benjamin adalah pencetak gol sejati, yang meski tinggi, tetap lincah dan kuat secara teknis. Begitulah Vivel menggambarkan Šeško saat memperkenalkannya sebagai pemain baru Leipzig. Kemampuannya menjadikannya pemain spesial dengan profil yang spesial. Hubungan Šeško sebelumnya dengan Vivel memberi United posisi lebih unggul dari Newcastle dalam negosiasi, meski The Magpies memiliki 2 faktor penting di pihaknya. Mereka dapat menawarinya sepak bola Liga Champions dan mereka memiliki kekuatan finansial yang lebih besar daripada Setan Merah, terutama jika mereka menjual Alexander Isak ke Liverpool. Jika Šeško akhirnya pindah ke Old Trafford, maka ia akan berada di bawah banyak tekanan untuk langsung memberikan hasil sejak hari pertama. Penggemar akan waspada jika ia menjadi seperti Højlund yang menunggu 4 bulan untuk mencetak gol Liga Primer di musim debutnya dan melewati 22 pertandingan tanpa mencetak gol musim lalu, di mana ia hanya mencetak 4 gol di Liga. Kedatangan Šeško hampir pasti akan memfasilitasi kepergian Højlund karena pemain Slovenia itu akan menjadi striker pilihan utama tim. Meski begitu, ia mungkin akan menghadapi persaingan dari Bryan Mbeumo atau Matheus Cunha sebagai penyerang utama jika Ruben Amorim memilih untuk memainkan Bruno Fernandes di lini serang daripada di lini tengah setelah baru-baru ini mengakui bahwa ia ingin kaptennya lebih dekat dengan area penalti lawan. Šeško harus hidup dengan sorotan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya di United, tetapi ia juga akan memiliki panggung yang telah lama ia dambakan sejak pertama kali muncul sebagai talenta serius di tanah airnya. Ia harus percaya diri seperti idolanya, Haaland dan Ibrahimovic, untuk memastikan tidak mengalami nasib yang sama seperti Højlund, yang juga bergabung dengan United dengan biaya besar meskipun rekam jejaknya terbatas. Namun, ada perbedaan utama antara situasi yang dihadapi Højlund dan yang akan dihadapi Šeško. Pemain Denmark itu ditugaskan untuk menghidupkan serangan yang tumpul dan langsung diminta menjadi titik fokus. Ia tidak mampu melakukan keduanya. Sementara Šeško akan menjadi salah satu dari 3 pilar baru di lini serang yang benar-benar baru yang akan menelan biaya lebih dari 200 juta. 295 juta untuk dibangun. Beban untuk membalikan keadaan United akan dibagi antara Šeško, Mbeumo, dan Cunha. Jika sebuah berjalan baik dan nasib United membaik, ia akan mendapatkan bagian dari kesuksesan itu.